Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan reklamasi di Teluk Jakarta. 17 pulau akan direklamasi dengan biaya mencapai 500 triliun rupiah. Pemprov beralasan, reklamasi akan membuat Jakarta terhindar dari banjir. Sementara aktivis lingkungan justru meyakini usaha yang dilakukan justru akan semakin menenggelamkan Jakarta. Salah satu sebabnya akan terjadi pelandaian sungai akibat tekanan arus dari Teluk Jakarta. Karena permukaan tanah di Jakarta semakin turun tiap tahunnya. Penurunan disebabkan penggunaan air tanah oleh masyarakat secara masif untuk konsumsi. Wacana reklamasi ini memang harus terus dikaji agar di kemudian hari Jakarta benar-benar bebas banjir, bukan sebaliknya. Ya, Egan, pilihannya ada dua menurut Walhi. Mau banjir atau mau tenggelam? Tapi tunggu dulu. Kalau kata Pak Ahok, justru dengan adanya reklamasi ini malah membantu lingkungan. Ini justru malah bisa membuat air jadi lebih jernih, nelayan juga mendapatkan hal yang lebih baik begitu ya. Nah itu akan menjadi perdebatan nih. Sebetulnya siapa yang benar nih ya kan? Siapa yang benar? Yang penting kita yang tinggal di Bekasi juga nggak ikut kan ya? Itu urusan, tapi mungkin ada efeknya juga ya. Tapi kita nggak tahu nanti kan. Kalau bicara Jakarta banjir, kan efek juga ke warga Bekasi. Kita akan mengenalkan kemudian diskusi kita lebih lanjut dengan dua narasumber kita yang sudah di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Pertama ada manajer kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dari Walhi, Bapak Ode Rahman. Selamat siang Pak Ode. Selamat siang ya. Dan juga ada pengamat perkotaan Kang Yayat Supriyatna. Kang Yayat apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kang Yayat, saya sekarang lagi bingung nih. Kita lagi bingung nih. Sebenarnya reklamasi ini baik atau buruk sih? Soalnya banyak yang ngomong ini baik tapi ada juga buruk. Saya jadi bingung. Menurut Kang Yayat gimana? Apalagi kalau pilihannya cuma dua tadi. Pilih banjir atau pilih tenggelam. Nah itu. Dulu sebetulnya sejak tahun 2000-an sebelumnya ya, waktu dimasukkan dalam rencana tata ruang pun itu menjadi debatable. Apalagi waktu Jakarta banjir tahun 2000, Menteri Lingkungan Hidup waktu itu Pak Nabil Makarim mengatakan bahwa hentikan dulu reklamasi, dikaji dulu reklamasi sebelum ada pembuktian apakah ada hubungan yang terkait antara pembangunan di reklamasi dengan persoalan banjir di Jakarta. Itu kapan Pak? Itu tahun 2000-an. Ya, pada waktu Jakarta mengalami banjir besar pada waktu itu. Nah, itu kan menjadi debatable. Dan persoalan mendasar pada saat yang sama adalah tentang bentuk reklamasinya. Dulu itu memanjang dan menyatu dengan daratan ya. Dalam konteks ada bentang hampir 34 km dengan lebar 7 km. Itu menyatu. Tapi kemudian perdebatan ini dikaji ulang lagi dengan masuknya misalnya di dalam rencana tata ruang Jakarta tahun 2010 dan tata ruang Jakarta tahun 2010-2030 bahwa bentuk reklamasi berubah dengan membuat pulau-pulau. Tapi pada saat itu pun ini menjadi persoalan karena apa? Apakah reklamasi ini bagian yang tidak terpisahkan dengan di Jabodetabek? Karena itu mengganjal di dalam rencana tata ruang wilayah Jabodetabek sehingga ada dua persoalan yang menjadi mengganjal pada penetapan Perpres 54 tahun 2008 tentang Jabodetabek, reklamasi dan jalan tol. Karena ini harus dikaji kembali apakah pengelolaan pulau itu akan terpisah atau menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan dengan wilayah daratan. Karena jangan sampai dia menjadi enclave, jadi kantong-kantong tersendiri, sistem punya sendiri, kemudian menafikan persoalan di daratan karena orang melihat hanya pada persoalan reklamasinya. Jadi kajiannya sudah sampai mana Pak Yayat? Nah ini juga menjadi perdebatan panjang ya, karena pada waktu itu persyaratan yang diminta adalah harus ada KLHS, kajian lingkungan hidup strategis untuk membackup rencana tata ruang yang sudah ada. Memang ada orang mempertanyakan mengapa sampai reklamasi? Karena persoalan mendasar adalah Jakarta kekurangan lahan sebetulnya katanya ya. Tapi ini sebetulnya bentuk kegagalan ketika konsep Jabodetabek itu gagal diintegrasikan karena sebetulnya wilayah Jabodetabek ini sebetulnya punya hamparan yang cukup luas. Tapi orang bagi pengembang mengatakan lebih enak mana membangun pulau atau membebaskan tanah. Kalau membebaskan tanah itu berdarah-darah itu kan. Tapi lebih mahal juga ya. Effortnya lebih luas. Pak Ode, kajian Anda sudah sampai sejauh mana sekarang? Iya, jadi ini adalah persoalan bukan hanya di Jakarta menurut saya. Ini di beberapa kota besar juga di Indonesia ini juga menjadi persoalan. Secara kebijakan sah karena ada Perpres 122 2012. Tetapi di dalam implementasinya itu kadang bertentangan dengan aturan lain. Nah, apakah kemudian ini akan tetap kita jalankan? Itu yang pertama. Yang kedua, soal bahwa kita punya undang-undang yang mensyaratkan bahwa setiap provinsi harus punya rencana zonasi. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah ada atau belum? Kita tanya ke
Jakarta udah ada atau belum? Belum ada. Belum ada. Baru aja ada pansusnya. Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, di dalam undang-undang izin reklamasi itu bisa keluar kalau RZWP 3K-nya ini sudah Pak Yayat, kalau belum dalam ada bentuk perda. kenapa sudah ada 2 kontrak yang diteken 2014 dan ini begini 2012? menariknya. Itu diacu kepada Undang-Undang Nomor 27 tentang 2007. ya tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir yang mensyaratkan bahwa perda tentang perda zonasi pesisir itu menjadi izin dalam hak pengelolaan. Oke. Kayak mirip IMB lah kalau di HPL daratan ya? HPL, izin pengelolaan. Nah, dan di atasnya tuh harus ada namanya kebijakan strategisnya. Nah, DKI ini katanya waktu itu antara ada dan tidak ada, tiba-tiba langsung saja keluar perdanya. Berarti katanya sudah ada pergub yang mengatur tentang kebijakan strategi pengelolaannya. Nah, itu yang pertama. Tetapi memang kalau dirunut ke belakang, memang ini menjadi debatable adalah undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir itu lahir tahun 2007. Persoalan reklamasi sudah dibahas sejak RT RW Jakarta tahun 2010 untuk membuat ini. Jadi memang ada debatable karena juga persoalan AMDAL-nya waktu itu ada debatable apakah AMDAL-nya di DKI, apa AMDAL-nya regional menjadi kewenangan pusat. Nah, jadi ini persoalannya sempat sampai ke Mahkamah Agung lah untuk menyelesaikannya. Baik, tapi kalau misalnya kita lepaskan dulu dari masalah perizinan, kenapa kok Walhi begitu yakin bahwa sebetulnya reklamasi ini tidak akan menjawab kebutuhan lingkungan kita ya? Ini justru malah sangat merugikan. Pertama, reklamasi itu merubah bentang alam. Secara aturan, merubah bentang alam itu adalah pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, reklamasi itu adalah bagaimana memindahkan tanah dari wilayah tempat lain terus kemudian ditimbun di atas laut, diuruk itu. Nah, artinya ekosistem laut itu tidak akan seperti semula lagi. Alamiahnya itu sudah tidak akan ada lagi. Nah, penting kita ingat bahwa konektivitas antar ekosistem itu sangat penting. Itu adalah mendukung lingkungan. Sebelum reklamasi kita harus hitung dulu seberapa besar daya dukung lingkungan. Kalau kita ambil contoh Teluk Jakarta misalnya. Kalau betul dikatakan kritis, kalau betul dikatakan tercemar, apakah reklamasi solusinya? Bukan, harusnya direhabilitasi dong. Caranya? Caranya ya awasi ketat seluruh penghasil sampah yang ada di Teluk Jakarta, terus kemudian harus dikontrol distribusi lalu lintas kapal yang ada di Teluk Jakarta, dan yang ketiga adalah bagaimana pemerintah provinsi secara rutin melakukan monitoring, melakukan pengawasan. Tapi kalau Pak Ode, bukannya kalau reklamasi itu juga ada unsur rehabilitasi juga di situ ya. Kita kan bisa membayangkan nanti ada 17 pulau baru, mungkin airnya juga dibikin jernih begitu ya, kemudian segala macam. Ada mangrove juga. Nah, iya, kayaknya enak banget gitu kalau dari Teluk Jakarta. Nah, itu bukan udah termasuk kita kembali ke soal alamiah. Ya. Terus yang kedua, siapa yang meneliti itu? Apakah pernah dilakukan kajian? Kalau pernah dilakukan kajian, sampaikan ke publik kajian itu. Biar publik juga tahu bahwa reklamasi itu ternyata juga bisa dikategorikan sebagai rehabilitasi atau menyelamatkan lingkungan. Tapi sampai sekarang kan tidak kalau kita ada. bicara reklamasi nih Pak Yayat, Pak Ode, apakah termasuk juga yang terjadi di Pulau Ancol yang pembangunannya sekarang reklamasi sedang dilakukan sampai tahun 2020? Apakah itu juga termasuk? Itu salah satunya. Kita kembali lagi ke soal aturan gitu. Meskipun misalnya sudah lama dilakukan, sudah lama digagas, tetapi kalau kemudian muncul aturan baru di Indonesia, kan bukan berarti kita harus meneruskan kebijakan yang salah, yang dulunya. Ya harusnya direview dulu. Peraturan baru itu mereverse gubernur sekarang dan gubernur sebelumnya maksudnya? Ya itu dia. Kalau menurut gubernur sekarang misalnya ini sudah kebijakan gubernur lalu, nah apakah kemudian gubernur sekarang harus meneruskan kebijakan yang keliru? Baik. Kita akan kemudian diskusikan lagi kemudian ini beneran menghidupkan kembali lingkungan yang sudah rusak apa enggak nih, kita akan bahas itu di segmen selanjutnya ya. Pemirsa, tetap bersama kami di Lunch Talk.